Seorang penumpang kapal Roro KMP Adinda Windu Karsa terjatuh ke laut di sekitaran perairan pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan pada Sabtu siang. Korban jatuh ke laut saat dalam perjalanan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Terima kasih Pak ya informasinya ya. Penumpang kapal Roro yang jatuh ke laut itu akhirnya ditemukan sudah meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan setelah tim gabungan dari Basarnas yang bertugas di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan melakukan pencarian sekitar 6 jam. Menemukan jenazah di sekitar Pulau 2. Kita tim yang tidak seberapa jauh dari lokasi penemuan jenazah langsung menuju lokasi penemuan dan kita laksanakan evakuasi sekiranya pukul 17.16. Penyebab jatuhnya korban masih dalam penyelidikan polisi. Hingga Minggu siang, petugas belum dapat mengidentifikasi korban. Dari tubuh korban tidak ditemukan KTP korban. Korban merupakan penumpang bus rute Kudus, Jawa Tengah tujuan Padang, Sumatera Barat. Korban naik bus seorang diri. Dari hasil pemeriksaan polisi terhadap awak bus, korban diduga mengalami sakit gangguan jiwa. Ciri-ciri korban berusia sekitar 50 tahun, rambut pendek menggunakan baju warna coklat dan celana panjang hitam. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang ibu rumah tangga warga Kecamatan Gunung Terang Tulang Bawang Barat yang menjadi pasien COVID-19 meninggal dunia pada Minggu siang. Jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum di daerah tinggalnya. Pemakaman dilakukan hanya oleh tim medis berpakaian APD lengkap dan dengan protokol kesehatan ketat. Sementara pihak keluarga maupun tetangga hanya bisa melihat dari jarak sekitar 50 meter dari pemakaman. Menurut keluarga pasien dan pihak kesehatan setempat, warga yang meninggal itu sebelumnya telah menjalani perawatan 2 hari di Rumah Sakit Yukum Jaya, Lampung Tengah. Korban diketahui positif COVID-19 setelah dilakukan hasil swab di rumah sakit. Swab lagi yang menentukan terkapar positif COVID-nya. Hasilnya selama 4 hari. Sebelum 4 hari ibu saya sudah meninggal dunia. Ya memang kalau protokol kayak gini memang kita walaupun belum ada hasilnya, pemakaman tetap menurut protokol kesehatan. Iya. Pihak puskesmas tempat menyatakan korban terpapar COVID-19 sepulang dari acara hajatan di rumah kerabatnya. Pasien tinggal dengan suami dan anak, riwayat hajatan, yasinan. Dia memang mempunyai asma dan jantung. Untuk sebelum dia meninggal sudah dirawat di mana, Pak? Dia begitu sakit maju ke puskesmas, dari puskesmas kita rujuk ke Mutiara Bunda karena ada kecurigaan di COVID. Warga setempat juga diminta terus menerapkan protokol kesehatan dan khususnya menjauhi kerumunan pada acara hajatan agar tidak tertular COVID-19. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Lonjakan jumlah pasien COVID-19 di Lampung Tengah terjadi Minggu siang. Kapasitas tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19 di 9 rumah sakit di Lampung Tengah nyaris habis. Kondisi ini pun sempat membuat pihak dinas kesehatan setempat harus bergerak cepat untuk menangani para pasien COVID-19 agar tidak terlantar. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Tengah, Otnil Sriwidiatmoko mengatakan pihaknya kini telah menambah 78 tempat tidur di ruang isolasi di 9 rumah sakit. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat telah mencapai 139 orang. Sedangkan kapasitas tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19 setelah ada penambahan kini berjumlah 233 tempat tidur atau tersisa 94 tempat tidur lagi. Kita juga nambah ya. Kemarin dulu itu hanya 14, sudah sekarang tambah jadi 35 karena ada kenaikan kasus, tambah lagi sekarang 26.
Jadi tambah terus. Penambahan dari 100 sekian itu selama berapa hari, Pak Kadis? Ya kita lihat situasi. Kalau di awal-awal dulu kan hanya 14 tempat tidur, ya kan, di awal-awal. Tapi dengan berjalannya waktu, kita tambah sesuai dengan kebutuhan. Dan itu... Pihak Dinas Kesehatan Lampung Tengah mengimbau kepada masyarakat di wilayahnya agar mematuhi protokol kesehatan. Tujuannya agar penularan COVID-19 di wilayahnya bisa ditekan. Jika lalai protokol kesehatan, dimungkinkan jumlah pasien COVID-19 akan terus bertambah dan beresiko para pasien COVID-19 tidak tertangani oleh tim medis secara layak. Dari data Dinas Kesehatan Lampung pada Minggu 27 Juni 2021, Lampung Tengah berstatus sebagai zona oranye COVID-19. Jumlah akumulasi pasien COVID-19 sudah mencapai 2.917 orang dengan angka kematian mencapai 187 pasien. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Tidak ada lagi kerumunan mulai pukul 20.00. Setelah sempat dilonggarkan, pemerintah Kota Bandar Lampung mulai hari Sabtu kembali memperketat jam operasional tempat usaha, baik mal, swalayan, restoran, kafe, dan tempat hiburan malam. Hal ini terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro dengan tujuan menekan angka penularan COVID-19. Untuk tempat usaha swalayan, mal, dan restoran yang awalnya boleh buka sampai jam 9 malam, kini hanya boleh buka sampai jam 8 malam. Untuk tempat hiburan malam yang awalnya boleh buka sampai jam 12 malam, kini sama, hanya boleh buka sampai jam 8 malam. Mengawali PPKM skala mikro, tim Satgas Bandar Lampung melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi tempat-tempat yang sehari-hari ramai dikunjungi warga, seperti mal, swalayan, restoran, kafe, dan tempat hiburan malam. Mereka diberikan imbauan agar tidak melanggar di hari berikutnya. Pelanggaran aturan ini nantinya berupa pencabutan izin usaha. Pembatasan jam operasional. Semula kita jam 10, jam 2 malam, sekarang berubah mulai malam besok pukul 20. Jadi tidak ada lagi kegiatan karena COVID sekarang mulai meningkat. Ya, itu termasuk tempat hiburan juga Pak ya? Termasuk tempat hiburan, kafe, karaoke, toko mall, toko-toko modern semua tutup jam 20 semua. Pembatasan jam operasional tempat usaha ini dimulai dari tanggal 26 Juni 2021 dan masa berakhirnya belum ditentukan. Meski demikian, untuk rapat, tempat wisata, pesta pernikahan tetap diperbolehkan dengan syarat menerapkan protokol kesehatan dan maksimal hanya dihadiri 50 orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.